Umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang. Sampailah di langit pertama, maka diketok oleh pintu. Maka langit itu ternyata ada pintunya, penjaganya. Jadi gak sembarangan. Malaikat di sana penjaga. Kata malaikat penjaga, siapa di luar? Saya malaikat Jibril. Beserta siapa? Dengan Muhammad. Dia sudah diutus, sudah. Dah, silakan masuk. Masuk. Maka Nabi Muhammad melihat di samping pintu ada duduk seorang manusia yang tinggi. Siapa tuh? Kata Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, oh itu namanya Adam. Oh Adam, assalamualaikum ya Adam. Maka Nabi Adam menjawab, waalaikumsalam ya ibni waladun soleh. Wah, keselamatan atasmu wahai anakku yang soleh. Tapi ketika Nabi Adam itu menoleh ke kanan, dia pun senang, dia gembira dan tersenyum. Ketika dia menoleh ke kiri, dia merasa sedih dan menangis. Nabi Muhammad nanya kepada malaikat Jibril, ngapa dia kalau nengok ke kanan dia senang, nengok ke kiri dia itu nangis? Kata malaikat Jibril, kalau dia nengok kanan, dia itu melihat cucu cicit keturunannya yang ahli surga yang baik-baik, maka dia senang melihat keturunannya masuk surga. Tapi kalau dia melihat ke kiri, dia melihat cucu keturunannya ahli neraka, dia pun merasa sedih keturunannya ahli neraka. Nah ternyata Nabi Adam ini senang sama kita. Nabi Adam ini rindu sama kita Bapak Ibu, walaupun kita belum lahir pada zaman dahulu. Bapak Ibu yang kami muliakan, naik langit kedua, naik lagi ketiga, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Apa arti Sidratul Muntaha Pak Ustaz? Sidr artinya pohon, Muntaha artinya yang paling ujung. Jadi di atas sana itu yang paling ujung, ujungnya itu. Maka disebut dengan Muntaha, paling terakhir. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dan Rasulullah tuh duduk antara dua sujud. Nah, apa kata Rasulullah? At-tahiyatun, segala penghormatan kepadamu ya Allah. Thayyibatu, segala kebaikan darimu ya Allah. At-tahiyatul mubarakatul, keberkahan. Salawatut thayyibatu lillah, segala kebaikan darimu ya Allah. Apa jawab Allah? Assalamu alayka ayuhan nabi, keselamatanlah atasmu wahai nabi, kamu sudah datang ke sini. Kata Rasulullah, assalamu alaina, janganlah saya aja yang selamat wahai Allah, selamat jugalah kami. Siapa nih kami? Kata Rasulullah, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, dan atas hamba-hamba yang soleh dan soleha. Itu jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita baca ketika kita duduk tahiyat akhir. Jadi Rasulullah ini walaupun dia sudah dekat dengan Allah, ada yang mengatakan sudah batas antara satu helai benang atau badan yang tipis tirai, tetap Rasulullah mengingat kita para jamaah, nggak lupa. Tapi mohon maaf,
Biasanya kalau ada manusia hamba-hamba, kalau dia sudah tinggi jabatannya, kalau sudah tinggi kekayaannya, kalau sudah tinggi tingkat pokoknya wibawanya, dia sudah mulai lupa teman-teman yang miskin-miskin, lupa. Tapi Nabi Muhammad masih tetap mengingat kita. Itulah cintanya Rasulullah kepada kita. Berarti kita juga harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Nanti kalau sudah takbir nggak ada lagi yang bilang Allahu Akbar, dah kita tutup lagi acara. Berarti sudah ngantuk. Dah perempuan takbir. Lagi-lagi takbir. Takbir. Mantap. Sampai nanti tersimpan anak-anak kita, walaupun dia lari-lari, nanti dia teringat itu ketika dia besar. Dulu di kampung kami, di halaman masjid kami, ada ustaz namanya, dia bilang takbir, takbir, takbir. Nanti kalau pas dia mau mati diambil malaikat Israel, teringat dia takbir, Allahu Akbar, mati, masuk surga. Ini mati TikTok. Astaghfirullahaladzim. Naudzubillahi min. Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabi Muhammad SAW sudahlah selesai, pulanglah ke bawah, jumpa dengan Nabi Musa di langit yang ke-6. Nabi Musa bertanya, wahai Muhammad, apa yang diberikan Allah? Oh, Allah berikan kepada saya dan umat saya salat 50 kali sehari semalam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau 50 kali sehari semalam, sementara dalam sehari semalam cuma 24 jam, berarti sekali 5 menit azan. Ibu-ibu mau masak, Allahu Akbar, salat. Udah masak, bentar-bentar lagi habis mandi, Allahu Akbar, azan terus 50 kali kawan. Sehari semalam, coba apa enggak sekali 5 menit itu? Nah, tapi ingat, kalaupun pada saat itu Rasulullah enggak mau mengurangi sholat yang 50 menjadi 5, itu bisa jadi kita enggak perlu cari makan, kita enggak perlu cari duit. Allah datangkan langsung rezeki, Allah berikan tanam-tanaman, buah-buahannya tumbuh, pohon-pohonnya tiap hari berbuah. Ngapain repot cari makan? Itu salah satunya yang Allah gambarkan kepada Rasulullah. Apa yang dilihat Rasulullah? Yang pertama Rasulullah melihat itu adalah ada manusia pagi hari menanam, siang-siangnya sudah panen padinya. Subhanallah. Rasulullah bertanya, wahai laki-laki Jibril, itu siapa itu? Kok baru nanam langsung dia panen? Oh, itu umatmu Muhammad. Itu gambaran umatmu yang dia kalau sedekah dia di dunia, maka Allah lipat gandakan pahalanya di dunia dan juga pahalanya di akhirat nantinya. Subhanallah. Pak Ustadz, katanya kan hadis, kalau kita bersedekah Allah ganti menjadi 100 kali lipat, Allah ganti menjadi 700 kali lipat, Allah ganti menjadi wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan yang kita tidak sanggup memikirkan apa yang diganti Allah dengan sedekah yang kita berikan. Ini saya tanya, kalaulah Allah langsung ganti tunai yang Allah janjikan 700 kali lipat, mungkin kita ini repot ngurusnya. Betul. Contoh, datang ke rumah orang, ke rumahku, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini mau ada memperingati Isra Mi'raj nih, jadi ngapa? Minta sumbangan. Oke, kasih 10.000 kasih.
10.000 kasih, dia pergi. Langsung tunai Allah ganti. 10.000 kali 700. 700.000. Wah. Dikocek saya langsung Allah ganti 700. Sini dulu. Ini aku sedekahkan lagi. Sedekahkan lagi. Langsung diganti Allah lagi kocek nih 7 juta. Sini. Sedekah lagi. Kapan selesainya? Coba. Allah jaga kita ini, Allah sabarkan kita. Gak apa-apa, nanti di akhirat Allah ganti sedekah-sedekah kita nih. Jangan di dunia ini. Sabar. Gak usah terlalu ingin cepat-cepat diganti Allah. Kita yang tak bisa, contohnya nanti Pak RW, dia impakkan satu rumahnya, langsung Allah ganti, turunkan dari langit rumah 70 rumah. Mau taruh di mana? Panggil dia lah nanti, Pak Lurah, ada nggak kapling kosong di sini? Ngapa? Itu rumahku mau turun dari Allah, dari langit. Bingung saya mau taruh di mana. Kalau langsung Allah mau tunai, tapi Allah berikan kita sesuai dengan apa yang kita gunakan uang tersebut. Insya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala juga gambarkan kepada Rasulullah, melihat ada manusia, dia mengambil batu ditokok muka dia tuh. Muka dia dipukul-pukul dia sendiri. Maka Nabi Muhammad bertanya, siapa itu manusia? Oh, itu manusia itu gambaran umatmu yang dia suka membuka keburukan aib saudaranya. Jadi kalau kita buka aib saudara kita, tetangga kita, teman kita, berarti kita memukul muka sendiri. Tahu salah lagi buka-buka ya. Nah udahlah, yang salah-salah paling kita maafin aja, terus usah buka-buka lagi. Saling memaafkan. Ini tadi temanya merajut ukhuwah dan menjaga persatuan di lingkungan RW 13. Bagaimana kita merajut? Kalau kejelekan aja yang dibuka, kalau kekurangan aja teman yang dibuka. Semua kita ini nggak ada yang sempurna. Semua kita ini ada kekurangan, ada kelebihan. Mohon maaf, rokok sempurna, namanya aja sempurna, tapi dia bikin penyakit ke dada orang. Makanya yang rokok sempurna tak usah lagi merokok. Nggak sempurna juga itu hidupnya tuh. Pak Ustaz ini nyindir kami yang merokok ini. Bukan. Karena merokok itu dua efeknya. Rusak mata karena asapnya kena mata. Yang kedua, rusak mata pencaharian. Bapak Ibu yang kami muliakan, turunlah ke dunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu sholat subuh. Baru Rasulullah sholat subuh. Mulai saat itulah sholat wajib 5 kali sehari semalam. Itu pun sudah 5, masih banyak juga yang malas mengamalkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu yang kami muliakan, dengan memperingati surah Mi'raj ini, sholat ini memang ada tingkatannya masing-masing. Ada tingkatannya. Yang pertama, tingkatan anak-anak. Kalau kita lihat sholat di masjid kita masing-masing, itu anak-anak sholatnya main-main. Allahu Akbar. Nah, udah Allahu Akbar dia nih ngobrol pula. Nanti kita mabar ya. Allahu Akbar. Bau kali napasmu. Pas sujud, Allahu Akbar. Ditunggu pula. Itu namanya sholat yang paling rendah anak-anak. Ada lagi sholat remaja. Ada juga anak-anak SMA sebesar adik-adik ini yang masih main-main ini. Orang imamnya bilang, "Sawu sufakum fa inna taswiyata suwi min tamamis shalah." Luruskan dan rapatkan barisan. Luruskanlah. Apa luruskan? Main-main aja kerjamu. Tengok Pak Imam itu udah nengok. Udah Pak Imamnya Allah Akbar.
gara-gara kau tadi, kau juga. Astagfirullahaladzim. Ada yang tingkatan ketiga, yang bapak-bapak. Ngapa di bapak-bapak nih? Selalu telat sholatnya. Iya, ada tuh selalu telat tuh sholatnya tuh. Orang istrinya dia bilang, bang, itu kan udah komat, ntar lagi mubazir, ntar lagi mahal rokok. Nah, bang, itu udah rakaat pertama, ntar lagi lah. Adik ini, kamu sholat dulu, aku tahu aku. Dah, udah 3 rakaat baru datang. Itu pun udunya jadi cepat, terburu-buru, nggak bagus. Jangan tak bagus. Maunya itu kalau sudah dewasa, dia di sini sholat sudah mulai tepat waktu. Dari kecil kita sudah main-main, dari remaja sudah agak lumayan, sampai yang baru-baru menikah sudah mulai rajin, sudah mulai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kapan lagi serius sholat? Kapan lagi khusyuk sholat? Kapan lagi sholatnya diterima Allah? Dan kalau sholat bapak-bapak, usahakan baju yang paling terbaik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, apabila kalian memasuki masjid, maka pakailah pakaian yang terbaik, bukan yang termahal, yang terbaik, yang bagus menutup aurat dengan sempurna. Kadang-kadang saya itu ya, di samping saya sholat, baju yang dipakai itu atau mungkin kainnya yang dipakai bau apek. Jadi kita sholat itu nampaknya bapak ini pakai kain lama tak diapain dipakai. Jadi nggak khusyuk gara-gara teman itu tadi. Jangan pakai kaos yang ada tulisannya di belakang. Nanti temannya baca I love you. Orang lagi sholat tuh khusyuknya pas dia nengok ke depan. Kan kadang bosan dia di depan matanya. Tengok dia di situ. I love you. Dia pula cinta sama aku kata dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau di luar sana yang biasa kita dengar, ketika panggilan Allah datang, ketika panggilan azan sudah mulai dikumandangkan, masjid musalla mulai besok dengan memperingati surah Mi'raj, usahakan semua tinggalkan aktivitas, yang main HP tinggalkan, yang nonton televisi tinggalkan, yang masih baring tinggalkan, yang masih ngobrol tinggalkan. Ini menandakan ada perubahan dalam hidup untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini azan sudah capek, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, azannya dia bilang, hayya 'alas shalah. Dia bilang jawab, kamu ajalah. Hayya 'alal falah. Ada yang bilang, tak payahlah. Subuh, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. 2 kali dia dengar, tapi dia jawab, an-naumu khairum minas salat. Tidur lebih baik daripada salat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau seperti itu, kapan ada peningkatannya? Betul tak? Bapak Ibu yang kami muliakan, itu di masjid sana tuh. Masjid sini mudah-mudahan semua jamaah subuhnya rajin penuh, insya. Takbir, Allahu Akbar. Bapak Ibu yang kami muliakan, ibu-ibu saya tanya, ingin suaminya masuk surga? 2 orang yang bilang ingin. Saya tanya ulang, ibu-ibu mau suaminya masuk surga? Mau. Bapak mau istrinya masuk surga? Mau. Bagaimana triknya Pak Ustadz? Nabi Muhammad, Ibu Khadijah, istri-istri Rasulullah, keluarga Rasulullah, insya Allah semuanya masuk surga kecuali keluarga yang tidak masuk Islam. Semuanya.
kita juga hendaknya semuanya masuk surga. Kalau sempat kita masuk neraka dalam sekeluarga dan juga satu keturunan, 7 keturunan masuk neraka, naudzubillahi min dzalik. Malunya Bapak Ibu yang kami muliakan, malu kita sekeluarga masuk neraka. Makanya suami istri mendukung sama-sama bagaimana semua agar masuk surga. Makanya nanti kalau subuh besok, ibu-ibu nanti subuh kalau mula azan di masjid ini, ibu-ibu bangunkan dia. Bangun kan, bang, itu azan udah, bentar lagi lah, ngantuk kali saya, capek aku kerja tadi. Iyalah, bang, udah komat, berangkatlah. Udah komat ya? Iya. Bah, berangkat. Ada yang mudah dibangunkan, ada yang susah. Tapi gak apa-apa susah, karena memang imannya lagi lemah itu. Bisa jadi, mohon maaf, setan atau jin itu menyumbat telinganya itu. Jadi berat kali bangun. Kalau sudah azan berkumandang, setan iblis berusaha bagaimana telinga umat Islam ditutup, pikirannya ditutup agar tidak mau jadi sholat subuh. Macam mana caranya Pak Ustadz biar suami aku berangkat ke masjid sholat subuh? Yang pertama, kalau suami ibu belum bangun, ambil air dingin, siram muka dia. Karena cintaku sama abang. Belum bangun Pak Ustadz, air dingin tak bangun, ambil air termos sedikit. Demi cintaku sama abang biar masuk surga. Belum bangun juga lagi. Memang naudzubillah min dzalik setan ini. Air dingin tak bangun, air panas tak bangun, maka bacakan di telinga kanannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suaminya bangun, siapa yang mati? Aku kan masih hidup. Alhamdulillah ya Allah, aku kira tadi suami aku udah mati dah. Abang udah kusiram 2 kali, mukanya tak bangun-bangun. Sana, udah komat. Ya. Akhirnya suaminya berangkat subuh ke masjid dengan berat hati karena udah disiram sama istrinya. Udah siap salat subuh, pulang ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang udah pulang? Ya udah. Makasih adek. Itulah bang, aku sayang sama abang. Akhirnya besok pagi suaminya udah segar sarapan. Kata suaminya, karena adek udah bangunkan aku tadi pagi, hari ini saya tambah belanja 5.000. Alhamdulillah. 5.000 itu apa Pak Ustadz? Belilah lipstick. Mana ada dapat? Second. Ada di bengkong second. Belilah, pakailah. Nanti suaminya pulang kerja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cantik gak aku? Cantik. Kok pakai lipstick? 5.000. Itu baru abang kasih aku 5.000, udah abang bilang cantik. Apalagi 5 juta. Akhirnya suaminya semangat berangkat kerja. Insya Allah. Jadi macam mana Pak Ustadz? Istri saya ini susah diatur, sholatnya susah, baca Qurannya susah. Itu memang tugas kita suami berat bapak-bapak. Karena kita juga enggak ikhlas istri-istri kita dimasukkan ke neraka. Kalau dia belum mau pakai jilbab, belum mau menutup aurat, ngomong baik-baik. Dek, saya dulu menikah dengan kamu, saya ingin mencari dalam rumah tangga, kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ternyata kalau saya lihat adek ini, dari masakan enak, dari pelayanan enak, tapi kalau saya lihat kamu tuh belum ahli surga. Kok abang bilang kayak gitu? Iya, auratmu masih terbuka, kamu masih sering-sering ngobrolin anak orang-orang, kecilikan orang. Aku nggak mau kayak gitu istri aku. Jadi macam mana? Ya jangan ulangi lagi, jangan buat lagi. Oh gitu ya. Iyalah bang.
insya Allah kalau istrinya takut kepada azab Allah dan masih cinta kepada suaminya, dia akan patuh kepada suaminya, insya Allah. Tapi kalau dek pakailah jilbab, malu laku, alah kamu so alim aja, abang aja nggak sholat, kacau. Tak boleh ngomong kayak gitu sama suami. Sama suami itu harus sopan. Insya Allah. Makanya yang kami muliakan, kalau bapak-bapaknya udah berangkat kerja, ibu-ibu jangan terlalu cantik-cantik kali. Berangkat majelis taklim, berangkat ke pengajian, berangkat ke mall, jangan terlalu cantik ibu-ibu itu khusus kepada suami. Itu namanya istri yang soleha. Tapi kalau suaminya pergi, dia pakai bedak, pakai lipstik ini semuanya, ditanya suaminya mana kerja, kok cantik kali? Gaya-gaya aja biar cantik, orang cantik. Apa? Tak boleh. Sama suami boleh cantik, apalagi 2 malam, malam Senin, malam Jumat. Itu mantap itu. Itu istri yang soleha itu, bagus. Pakailah bedaknya, bagus-bagus, lipstik, dandan rambutnya. Bilanglah sama suami, bang, aku cantik dah bang. Wis, soletan istri aku nih. Itu baru bagus. Ini bu suaminya balik kerja, udah capek, belum gajian karena corona, terlambat gaji. Assalamualaikum, salam. Istrinya bau sambal belacan. Ya ampun ya. Tapi kalau pengajian, kalau ke mall, ya Rahman, di sininya hitam, di sininya merah, di sininya kuning, merah kuning hijau di pipinya, alis matanya ini ketebalan, dicukur dia sikit, alis matanya yang sedikit, dia malu sama temannya, jumpa di majelis taklim di mall, maka dia ambil pisau, dicukur alis mata yang sedikit itu. Diganti apa Pak Ustaz? Spidol. Itu pun spidol yang bukan permanen. Ditempel dia di sini spidol tuh. Berangkatlah dia ke mall janjian jam 10. Jumpalah di mall. Rupanya dalam perjalanan datang gerimis. Pas datang gerimis, jumpa sama temannya. Dah datang? Dah. Tumben cantik sekarang. Oh jangan gitulah. Datang kamu ambil cerminmu dulu di apa tuh di tasmu itu. Apa? Mukamu itu tengok dulu di cermin. Tengok dia. Nenek lampir rupa dia. Udah hitam semua kayak pantat priu. Astagfirullahalazim. Karena terlalu gaya. Jangan terlalu gaya. Istri Nabi Muhammad SAW, Ibu Khadijah, perjuangannya dalam Islam, perjuangannya menegakkan agama Allah. Ketika Rasulullah SAW pulang malam-malam sudah capek. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Capek istirahat, berbaring di pahanya Ibu Khadijah. Ibu Khadijah nanya, wahai Rasulullah suamiku, kapan engkau berhenti berdakwah? Kamu udah tua. Kata Rasulullah, sampai nyawa saya dipanggil Allah. Subhanallah. Tanda cinta Rasulullah kepada umatnya. Ketika itu Ibu Khadijah mohon maaf, air susunya sudah habis menyusukan anaknya. Maka Rasulullah mengambil air, dibacakan doa. Akhirnya anaknya pun mau meminum air itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu Khadijah bilang, kalau nanti ya suamiku, saya sudah meninggal dunia, engkau masih berdakwah pergi kemana-mana, ada satu sungai atau paret yang tidak ada jembatan di sana untuk melewati, bongkar kuburan saya, ambil tulang-tulang badan saya, jadikan menjadi jembatan agar bisa engkau melewati untuk mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta Ibu Khadijah kepada agama Islam ini. Jadi ibu-ibu juga harus cinta kepada agama Islam. Bagaimana caranya Pak Ustadz?
Nah, adik-adik kita ini yang sudah pakai jilbab menutup aurat, seperti inilah hendaknya perempuan-perempuan di lingkungan ini. Seperti inilah hendaknya semua ibu-ibu yang hadir di sini. Itu sudah menandakan memperjuangkan syariat Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, oleh karena itulah perjuangan kita ini tidak akan berhenti-berhenti, karena lawan kita dua. Apa itu Pak Ustadz? Pertama iblis, yang kedua manusia yang dimasuki iblis. Nah ini yang berat nih, manusia ini kita bingung ini sekarang. Perasaan kita dia sering ngasih sembako, perasaan kita dia ngomongnya baik, tapi ternyata dia dimasuki iblis, dibuat peraturan-peraturan yang menyusahkan agama Islam. Untung besok hari merah nggak ada diundur merah Isra Mi'raj. Biasanya diundur kan? Maulid Nabi kemarin diundur, 1 Muharram diundur. Ah, untunglah ini tak diundur nih. Ngapa nih tak diundur? Gara-gara udah kena kasus dia. Udah dia bandingkan suara Allahu Akbar dengan suara Astaghfirullahaladzim. Takbir. Bapak Ibu yang kami muliakan, oleh karena itu dengan memperingati Isra Mi'raj ini, kita sama-sama semangat untuk mempertahankan, menciarkan agama Allah dan mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir. Udah jam berapa ya? 12. Jam 10. Tadi 9.27. 10.27 sejam. Nah, kita lagi lah ya. 2 jam lagi. Tuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita selawat dulu ya. Setuju? Insya Allah. Oke, kita selawat. Ya, selawat ya Nabi salam ya. Yang ini bisa nggak? Ya Nabi salam, bisa? Ya Rasul salam, bisa? Oke, 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika. Bantulah. Ya Rasul salam alaika.
Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama, perintah Rasulullah itu adalah absyus salam, raddus salam. Apa artinya Pak Ustaz? Absyus salam, tebarkan salam. Raddus salam, jawablah salam. Ini yang pertama, ciri khas yang diamalkan Rasulullah dan diperintahkan kepada kita. Kalau dia orang Jepang, mereka salam mereka kalau ketemu, hai, hai. Dari sana pun hai juga. Itu salam mereka. Kalau orang Nasrani, salam. Kalau orang Muslim, assalamualaikum. Betul gak? Tapi sesama Muslim, RW, RT, imam masjid dengan ustaz, terkadang jarang mengucapkan salam. Mulai besok tebarkan salam. Insya Allah. Kalau sudah salam ini sesama Muslim, di kampung kita ini jumpa, assalamualaikum Pak RW, assalamualaikum Pak RT, assalamualaikum Bu RW, itu akan berkah, Allah turunkan rahmat di kampung kita ini. Tapi kalau jumpa pempung, mana ya? Apa nih? Itu bukan ajaran Rasulullah tuh. Kita nih Islam. Assalamualaikum wahai saudaraku. Mantap. Keselamatan atas kamu ya. Kamu juga selamat. Bagus. Kalau kita bersin, asal dia membaca alhamdulillah, maka kita mendoakannya yarhamukallah. Yang bersin mendoakan kita lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah menunjukimu dan memperbaiki keadaanmu. Islam saling doa mendoakan. Mantap. Itu namanya Islam. Ini jangan sesama Islam cuma soalim. Apa ada soalim? Oh. Ini tak berjenggot, enggak sunnah. Enggak satu kelompok, enggak jadi. La ilaha illallah. Salah. Jenggot sunnah. Celana di atas mata kaki sunnah, boleh diperintahkan. Tapi jangan gara-gara sudah berjenggot, jangan gara-gara di wadah atas kaki, jangan gara-gara baju udah gamis, sudah merasa dia paling sunnah, tapi tidak mengamalkan sunnah kepada sesama muslim. Betul tidak? Betul. Tak boleh. Islam itu mengajarkan siapa aja semuanya sama. Tetap tebarkan salam. Mudah senyum. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Mantap. Nanti di alam kubur pakai bahasa Arab. Nanti di sorga juga pakai bahasa Arab. Ya Pak Ustadz, kita kan bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Arab. Allah bisakan kita nanti di surga bisa bahasa Arab. Di dunia sebagian yang belajar kursus bahasa Arab bisa bahasa Arab, tapi saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak lancar bahasa Arab. Oh Pak Ustadz, saya tahu betul, saya yakin bisa. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Pak RT, Pak RW, besok jumpa dia di mall, muka kuning. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Yang dengar, pintar kali bahasa Arab orang ini gitu. Rupanya dia enggak tahu Al-Ikhlas yang dibaca. Jadi jangan sepele dengan bahasa Arab nih. Bahasa yang paling mulia. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Nabi Muhammad orang apa? Orang Arab. Al-Quran datang dari mana? Tuh coba, dari Allah turun ke Arab. Ada nggak Al-Quran turun ke Indonesia? Ada nggak? Mana ada. Jadi boleh kita menghina orang Arab? Boleh menghina kita orang Arab? Janganlah menghina. Oh, Islam Arab beda sama Islam Indonesia, bos. Jangan bawa Islam Arab ke Indonesia. Malu kita dengar.
agamamu apa? Islam. Islam itu bahasa apa? Bahasa Arab. Yang membawa Islam itu siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di mana? Di kota Makkah. Makkah itu bangsa apa? Bangsa Quraisy. Sukunya apa? Suku Quraisy. Oh, bangsa Arab. Terus bahasa Arab, kamu menghina bahasa Arab juga? Apa enggak malu? Kita tahu Al-Quran dari orang Arab, tapi kita menghina seolah-olah kita nak memisah. Islam Arab, Islam Arab. Islam Indonesia, Islam Indonesia. Arab itu banyak berperang. Islam itu enggak ada di Indonesia berperang. Perang di Timur Tengah itu bukan urusan kita. Itu bisa jadi sudah takdir Allah. Ya enggak? Itu bukan urusan kita. Urusan kita tuh mensiarkan agama Allah. Tapi ada manusia-manusia sekarang nih sudah mulai dia melemahkan agama-agama Islam yang agak-agak memilah-milah. Orang Arab, Islam Arab, Islam Arab lah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalaulah kita ngomong seperti itu kan, oh Islam Indonesia lebih bagus daripada Arab, karena Islam Indonesia nggak ada perang, Islam Arab itu berperang. Kalau kalimat ini didengar oleh Rasulullah, ya, apa tak malu kita nih? Coba, malu kita Bapak Ibu kamu. Jadi tak usah pilah-pilahkan. Pokoknya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat seluruh alam. Untuk Indonesia rahmat, Cina rahmat, Itali rahmat, Inggris rahmat, binatang pun jadi rahmat juga semua. Jadi nggak boleh kita memisah-misah. Insya Allah. Bapak Ibu yang muliakan. Itu yang pertama, absyus salam, tebarkan salam dan jawablah salam. Yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad tuh menganjurkan kita kalau makan dan minum pakai tangan kanan. Tapi banyak umat Islam masih terbiasa makan tangan kiri. Berdiri lagi. La ilaha illallah. Jangan. Ini sunnah-sunnah Nabi ini. Jangan kita tinggalkan sunnah Nabi walaupun kecil. Sunnah Nabi itu walaupun dia kecil itu lebih berharga daripada surga. Oh, kok bisa gitu Pak Ustadz? Karena sunnah kecintaan Allah, sementara surga kecintaan nafsu kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiadalah kami berikan, turunkan kepada Muhammad kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi sunnah-sunnah Nabi itu semuanya wahyu dari Allah. Walaupun sunnah-sunnah itu kecil, seperti makan, kita sepele. Jangan. Setan itu makan tangan kiri. Setan makan tangan kiri, minum tangan kiri. Jadi kalau kita terbiasa makan minum tangan kiri, berarti kita mengikuti cara makan. Setannya jangan tengok saya lah. Pas dibilang setan itu, setan gitu. Canda. Bapak Ibu yang kami muliakan. Oleh karena itu, ada syair dari Malaysia bagus untuk anak-anak kita nih. Boleh dilihat, mungkin Bapak Ibu ada yang dengar tuh. Makan dan minum perintah Allah terkandung di dalam Al-Quran, tapi jangan berlebihan karena itu amalan syaitan. Jadi kalau makan pun jangan berlebihan. Mohon maaf, saya sering lihat kalau ada di undangan pernikahan itu, kalau saya lihat tuh piringnya tak bisa dilompat harimau. Nasinya tinggi, ayam masuk, rendang 3, kerupuknya 1 kilo. Jadi kalau harimau nak lompat tak bisa, saking tinggi. Rupanya pas makan nggak habis. Saya tengok, ya Allah, mubazir kali lah ini. Ini gara-gara apa? Nafsu. Bukan dia nak hanya sekedar makan. Kata Rasulullah, makan sebelum kelaparan, berhenti sebelum kekenyangan. Kita terbalik. Makan sebelum kelaparan, tak berhenti
berhenti sebelum Astaghfirullahaladzim. Makan dan minum perintah Allah terkandung di dalam Al-Quran, tapi jangan berlebihan karena itu amalan setan. Setannya tengok kawan tadi, jangan tengok. Makanlah sewaktu kita lapar, berhenti sebelum kenyang, basuh kedua tangan, hindar segala kekotoran. Tangan kanan diutamakan, pasti setan disisihkan. Kita sama-sama doa mau makan. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa sebelum Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana waj'alna minal muslimin. Itu doa sebelum sesudah makan. Sesudah makan. Apa? Sesudah. Alhamdulillah. Berarti konsentrasi, fokus. Memang hebat perumahan. Alhamdulillah. Itulah doa sebelum dan sesudah makan. Jangan lupa. Insya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang terakhir nih ya, yang belum pernah sholat subuh di masjid kita, usahakanlah pernah sholat subuh bapak-bapak. Kalau ibu memang dianjurkan di rumah, tapi kalau dia datang subuh boleh. Yang penting bisa jaga aurat, jaga diri. Karena zaman dulu, mengapa Rasulullah melarang sebagian melarang dulu orang perempuan ke masjid sholat? Mohon maaf, ada juga kadang perempuan bawa mukena, rupanya laki-laki di dalamnya. Iya, makanya dilarang pada saat itu. Belum bisa menjaga aurat. Dulu kan Arab itu masih jahiliyah. Ini baru-baru masuk Islam, iman belum kuat. Sama dengan kita sekarang, iman tuh belum kuat. Kalau sudah panggilan azan itu berkumandang, belum lagi ditinggalkan aktivitas, itu menandakan imannya belum kuat itu. Benar itu. Coba kalau ketua masjid bilang, para jamaah pengumuman, siapa yang datang jam 5 subuh di masjid, 10 pendatang pertama akan mendapatkan HP merek Oppo yang harganya 5 juta. Betul gak tuh? Ternyata ada yang ragu-ragu, ada yang datang 10 orang dapat asli Oppo-nya. Cerita, betul. Ya ngapa aku tak datang? Padahal aku udah mau berangkat loh. Aku kira bercanda tuh gitu masjid itu. Besoknya lagi akan dapat HP. Datang rame-rame. Rupanya apa? Fotonya aja. Aslinya menyusul. Akhirnya tak semangat. Datang ke masjid gara-gara HP. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu menandakan iman kita masih lemah. Kalau kita masih mengharapkan pahala, itu masih tingkat dasar. Tapi kalau ahli tasawuf, orang yang benar cinta kepada Allah, itu bukan pahala lagi yang dipikirin. Apa yang dipikirin dia? Walaupun saya diberikan pahala, walaupun saya ini capek, tapi saya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ulama bilang, ya, orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh, mereka kan ingin kali mencium Hajarul Aswad, karena Rasulullah mencium Hajarul Aswad. Umar bin Khattab katakan, wahai Hajarul Aswad, kalau bukan Rasulullah saya melihat menciummu, saya tidak akan menciummu. Akhirnya Umar bin Khattab pun mencium Hajarul Aswad. Seluruh manusia yang berangkat haji umroh ingin mencium Hajarul Aswad. Mati-matian, saling dorong-dorongan, ikhtiar usahanya. Cowok, cewek, orang Turki, orang Papua Nugini, pokoknya seluruh dunia
Indonesia badannya kecil, nengoknya gini, mak besar kali orang ini. Macam mana nak lewat? Tapi kalau sudah izin Allah bapak-bapak ibu, bisa Allah menciumkan batu itu. Allah yang menolong. Apa yang dibaca? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insya Allah nanti itu dorong masuk sedikit, dorong masuk sedikit. Insya Allah sampai ke sana. Itu usaha. Kalau sudah mencium batu surga, insya Allah mudah-mudahan surga itu nanti merindukan orang yang pernah menciumnya di Ka'bah. Maka dia insya Allah sebagai saksi mencari orang-orang yang menciumnya. Mudah-mudahan kita semua Allah berangkatkan haji maupun umrah. Insya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, nah, yang belum pernah sholat subuh usahakan pernah sholat subuh. 2 orang yang jawab. Bapak-bapak, insya sholat subuh di Mas. Insya Alhamdulillah. Tadi saya udah kasih triknya kepada ibu-ibu. Kalau nggak bangun disiram air dingin. Yang kedua air panas. Ketiga air zam-zam. Baca doa ayat mujarobat. Nah, itu doa ayat mujarobat itu, ya. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang muliakan, malu nanti sudah dia meninggal dunia baru dibawa ke masjid. Ruhnya itu nangis. Ngapa kalian bawa aku ke masjid? Saya ini sudah mati. Dulu waktu hidup saya malas ke sini. Menyesal ruhnya itu. Iya. Jadi kita ini hidup atau mati tetap nanti ke masjid akhirnya. Kecuali kalau matinya di laut atau di hutan dimakan harimau. Tapi kalau masih di daratan, insya Allah sebagai fardu kifayah masih disolatkan di masjid sebagai kewajiban yang hidup kepada yang meninggal dunia. Itulah harapan yang meninggal didoakan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Itulah keinginan yang meninggal dunia kalau dia sudah tahu tempatnya diazab di dalam kubur dan neraka. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, rajinlah meramaikan masjid kita, insya Allah. Mungkin demikian dapat kami sampaikan karena perjalanan kami masih ke Bengkong. Mudah-mudahan di lain hari kita sambung. Bila ada kesalahan mohon saya dimaafkan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan beluang, makin cepat makin bagus, makin cepat pulang. Ikan mata gembung, ikan tongkol, ikan teri, ikan sepat, itulah nama-nama ikan. Buah durian, buah rambutan. Cukup sekian dari Syahrudin Panjaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.